Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di DAF Digital ID ya. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan belajar untuk membuat sebuah website company profile ya. Kali ini untuk sewa alat berat ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang bekerja di penyewaan alat berat bisa menggunakan website ini nantinya ya. Jadi kita akan buat website yang sederhana, di mana nanti untuk penyewaannya ini bisa langsung kita hubungkan mungkin ke link WhatsApp kita ya, biar lebih sederhana aja. Oke, bagi teman-teman nanti yang ingin membeli template ini bisa klik link di deskripsi video ya. Tapi kalau mau yang buat dari awal juga bisa, karena di sini saya akan jelaskan dari awal sampai akhir untuk pembuatannya ya. Nah, kita akan lihat dulu untuk demonya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya, di halaman beranda menampilkan section hero, lalu ada kenapa harus kami ya, seperti misalnya harga bersaing, layanan profesional dan seterusnya, lalu layanan yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, kemudian di sini ada section yang lainnya tentang kami gitu ya. Kemudian ada CTA atau call to action ya di sini. Nah, di sini ada testimoni dan di bawahnya ada footer call to action ya. Jadi nanti kalau klik sewa di sini atau di sini kita bisa hubungkan ke WhatsApp ya. Oke, lalu halaman tentang kami. Nah, ini ya halaman tentang kami ya, seperti ini. Kita buat yang sederhana aja. Lalu halaman layanan yang teman-teman miliki ya, atau halaman service. Misalnya di sini untuk sewa ekskavator, sewa bulldozer ataupun yang lainnya ya, yang teman-teman miliki di perusahaan teman-teman. Oke, lalu blog. Nah, ini blog ini kalau diperlukan ya, yaitu untuk membuat blog atau artikel. Nah, kemudian halaman kontak ya, yaitu untuk menampilkan kontak yang bisa dihubungi ya, kontak teman-teman atau kontak perusahaan teman-teman. Nah, untuk button ini nanti kita bisa hubungkan ke WhatsApp kita ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum mulai teman-teman, sekali lagi untuk template ini kalau teman-teman ingin akses lebih cepat pembuatannya nanti bisa beli di deskripsi video. Dan selain itu juga teman-teman, saya memiliki jasa website ya, yaitu website instan dan layanan pembuatan website ya. Nah, untuk harga website instan itu sendiri mulai dari 850.000 per tahun ya. Kalau teman-teman berminat nanti bisa klik di deskripsi video. Atau untuk layanan yang profesional mulai 1.200.000 per tahun ya. Nanti teman-teman bisa hubungi saya ya untuk lebih detail jika tertarik dengan layanan jasa pembuatan website. Oke, seperti itu teman-teman, dan kita langsung masuk ke dalam materi pembuatan website company profile untuk penyewaan alat berat. Nah, yang pertama teman-teman, di sini kita memerlukan sebuah hosting ya, di mana fungsi dari hosting adalah untuk mengonlinekan website yang sudah kita buat supaya bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman adalah seorang pemula dan belum pernah mencoba sama sekali membuat website atau masih bingung, maka untuk hosting yang saya sarankan teman-teman mengikuti materi yang sama ya, yaitu menggunakan hostingan ID. Nanti linknya teman-teman klik di deskripsi video ya. Nah, di sini kita pilih ke bagian hosting ya. Lalu teman-teman klik cloud hosting. Nah, kita akan menggunakan layanan yang berbasis cloud hosting ya. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Ada beberapa paket saat ini, mulai dari paket mini sampai paket standar ya. Nah, silakan ditentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman nantinya mungkin ingin belajar dulu, teman-teman bisa ambil paket mini. Tapi untuk paket mini ini teman-teman hanya mendapatkan gratis domain.my.id untuk pembelian 1 tahun. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com selama 1 tahun, teman-teman bisa ambil paket small ya, yang ini atau yang ini. Silahkan ditentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita ambil contoh yang ini saja, yang mini. Nah, di sini silahkan teman-teman masukkan nama domain yang teman-teman inginkan. Misalnya sewa alat berat Cirebon. Nah, lalu kita cek ya. Dengan catatan teman-teman seperti yang saya jelaskan di atas,
Untuk ekstensi .my.id itu gratis jika mengambil 1 tahun. Tapi kalau teman-teman ingin domain yang lain, misalnya .com, maka nanti biayanya akan dihitung sendiri. Nah, kita ambil contoh yang .com ya, yang lebih populer dan lebih profesional. Nah, di sini nama domainnya masih ada ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik lanjutkan. Oke, sekarang di sini teman-teman bisa pilih untuk durasi hostingnya mau berapa lama. Saya sarankan untuk gratis domain teman-teman ambil yang paket 12 bulan. Nah, setelah itu nanti teman-teman klik lanjutkan di sini. Di sini ada opsional lainnya. Jika teman-teman membutuhkan penambahan yang lainnya, silahkan dicentang saja. Dan ini berbayar ya. Tapi kalau teman-teman ingin abaikan, klik lanjutkan saja, tidak masalah. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal klik lanjut bayar ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan email. Oh ya, sebelumnya di sini karena saya sudah login, maka tidak perlu input data ya. Tapi kalau teman-teman belum login, nanti silakan input data yang diminta oleh hostingan.id ya, seperti email, password, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan pembayaran ya. Itu sesuai dengan nominal yang tertera ya. Jadi totalnya berapa gitu ya. Atau kalau teman-teman bingung, mungkin nanti saya sertakan di deskripsi video, karena saya sudah membahasnya tersendiri teman-teman secara lebih detail lagi untuk pembelian hosting dan domain. Tapi kalau teman-teman sudah beli saat ini ya silakan dilanjutkan. Nanti kita langsung login ke member area dari hostingan.id ya. Nah, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain, sekarang kita akan login. Nanti teman-teman silakan login ya. Di sini silakan masukkan email yang teman-teman gunakan untuk checkout ya, dan juga password tadi. Nah, di sini layanan yang saya miliki teman-teman. Saya juga menggunakan layanan yang mini untuk saat ini atau untuk tutorial pembelajaran kali ini ya. Oke, sekarang teman-teman klik layanan di sini. Kita akan melakukan instalasi SSL dan WordPress. Klik layanannya teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik login to cPanel. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah menginstalasi SSL. Ini adalah salah satu fitur untuk keamanan website. Ketikkan di kolom pencarian SSL, pilih SSL TLS status. Nah, di sini jika domain teman-teman sudah berwarna hijau seperti ini, artinya SSL-nya tidak perlu diinstal ya. Tapi kalau masih merah teman-teman ya, nanti teman-teman tinggal centang di sini, lalu diklik Run Auto SSL. Seperti itu ya. Dan nanti ditunggu beberapa menit untuk proses instalasinya sampai instalasi selesai. Nah, karena sudah selesai terinstall, sekarang kita install WordPress-nya. Ketikkan Softaculous atau klik Softaculous Apps Installer. Nah, di sini klik di bagian WordPress, klik install. Sekarang kita pilih HTTPS, pilih nama domain yang akan teman-teman gunakan. Saya akan gunakan domain yang saya miliki ini, wpspatch.my.id. Direktorinya kita kosongkan teman-teman. Oke, nah sekarang di bagian site name ini kita kosongkan ya, atau kita ganti maksudnya. Contohnya sewa alat berat, gitu ya. Nah kemudian deskripsinya misalnya menyewakan alat berat, gitu ya. Selanjutnya teman-teman bisa isi username dan password. Misalnya web Adi gitu ya untuk username, lalu silahkan buat password. Nah kemudian untuk email saya abaikan, saya akan pakai email domain. Teman-teman bisa ganti pakai Gmail teman-teman. Di bagian bahasa kita pilih Indonesia, scroll ke bawah dan klik install. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Di sini instalasi sudah sukses. Sekarang klik di bagian domain teman-teman. Nah, tampilan defaultnya seperti ini. Teman-teman bisa login ke dalam dashboard web dengan mengakses nama domain /wp-admin atau strip admin. Lalu klik enter ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan username yang teman-teman gunakan untuk instalasi WordPress dan juga passwordnya tadi.
lalu teman-teman klik log masuk. Nah, maka ini adalah tampilan default dari website teman-teman, yaitu untuk dashboard web teman-teman. Oke. Nah, sekarang untuk member area dari hostingan ID, teman-teman bisa close dan sisakan dashboard website teman-teman. Selanjutnya, kita akan buat beberapa halaman seperti website contoh. Di sini ada 5 halaman beranda tentang layanan blog dan kontak. Untuk membuat halaman, teman-teman ke laman dan tambah halaman baru. Kita close. Atau kita bisa install dulu. Oke, di sini kita langsung masukkan ya. Namanya beranda. Lalu kita bisa terbitkan atau publish. Ini kita close lagi. Kita kembali ke dashboard web. Tambah lagi. Berikutnya tentang kami gitu ya. Klik terbitkan. Kembali lagi. Tambah halaman baru. Layanan terbitkan. Kita kembali. Tambah halaman baru lagi. Kita tambahkan halaman blog. Kita close ya. Kita kembali. Satu lagi yaitu kontak. Tambah halaman baru. Input kontak. Kita kembali ya. Nah, selanjutnya ini sudah kita buat semua halamannya. Kita akan menginstal tema, teman-teman. Ke tampilan, lalu ke tema. Nah, kita tambahkan tema baru. Kita akan menggunakan tema Astra. Ini pasang, atau kalau tidak muncul, teman-teman ketikkan saja di kolom pencarian Astra, gitu ya. Lalu klik aktifkan. Nah, maka sekarang kalau teman-teman lihat, website teman-teman berubah seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan install plugin. Ke plugin, tambah plugin baru. Di sini kalau kita lihat contoh, mungkin kita hanya memerlukan satu plugin saja, yaitu Elementor ya. Atau kalau kita lihat halaman kontak, di sini ada form. Berarti kita perlu 2 plugin ya. Yang pertama Elementor, karena kita menggunakan Elementor gratis teman-teman. Maka untuk form kita membutuhkan plugin yang lainnya. Install sekarang. Ini ya pluginnya. Lalu klik aktifkan. Oke. Kita tambahkan satu plugin lagi. Namanya WP Form. Ketikkan di kolom pencarian. Ini, klik install. Lalu kita klik aktifkan ya. Nah, di sini formnya sudah aktif. Sekarang kita akan setting untuk pengaturan dari website kita ke pengaturan. Lalu kita buat permalin dulu. Kita pilih nama tulisan atau post name, lalu simpan perubahan. Nah, selanjutnya ke pengaturan umum. Kita akan buat di sini, kalau teman-teman ingin ubah silahkan, saya akan biarkan default. Ke pengaturan membaca, saya akan buat ke halaman statis. Halaman utama, saat user mengunjungi web kita akan alihkan ke halaman beranda, lalu simpan.
Nah, selanjutnya kita bisa membuat menu. Tujuan menu dibuat adalah untuk mengatur halaman yang ada di sini supaya sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Kita ke tampilan, lalu ke menu. Kita buat nama menu, misalnya main menu. Klik buat menu. Nah, sekarang kita tampilkan semua, kita centang halaman yang sudah kita buat tadi. Klik tambahkan ke menu. Nah, sekarang tinggal kamu atur urutannya ya. Contohnya di sini beranda tentang layanan. Klik kiri tahan ya. Seperti ini mungkin. Nah, seperti ini. Lalu kamu atur di menu utama dan menu of canvas. Menu utama adalah menampilkan menu ini di versi desktop, sedangkan menu of canvas adalah mengatur menu ini supaya tampil di versi mobile. Ini tergantung sesuai dengan tema yang teman-teman gunakan ya. Kalau menggunakan tema lain pasti settingannya akan berbeda. Nah, sekarang maka seperti ini ya. Oke, jadi untuk pengaturan tema atau pengaturan website dan instalasi plugin setelah instalasi tema sudah berhasil ya. Sekarang kita akan mulai untuk mendesain halaman website kita ya. Yang pertama, kita akan desain untuk halaman home atau halaman beranda dari website kita. Nah, pertama kita masuk dulu ke dalam dashboard website, lalu ke laman dan semua laman. Sebelum itu teman-teman, saya akan ke media, lalu tambahkan file ya. Oke, di sini saya akan ambil semua file yang akan saya gunakan. Nanti kalau teman-teman mau pakai, silahkan download di deskripsi video ya. Tujuannya ini supaya nanti tidak bolak-balik untuk mengupload filenya ya. Di sini saya ada yang upload lebih dari 2 kali ya teman-teman. Jadi diabaikan saja ya.
Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat di pustaka, maka filenya sudah kita upload semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam laman, semua laman. Nah, di sini kamu bisa edit di halaman beranda, klik sunting. Kemudian sunting dengan Elementor. Kita akan buat desain kurang lebih seperti ini ya. Oke, pertama kita close, ini kita close. Nah, kita langsung tambahkan kontainer baru, kita pilih flexbox, satu kolom ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan kontainer. Kemudian kita klik di sini. Lalu kita atur tingginya, kita buat VH, nilainya 35. Ke style, background type klasik dan pilih image. Ke pustaka media. Nah, kita ambil yang ini ya. Lalu pilih. Nah, seperti ini ya. Kita lihat contoh seperti ini ya. Oke. Kita atur di sini display size-nya cover atau sampul. Dan ulangi no repeat ya. Lampirannya biarkan default posisi tengah. Oke, ini gambarnya terlalu kecil teman-teman untuk resolusinya. Kita ganti dengan yang lebih besar saja. Misalnya ini ya. Biar tidak pecah. Lalu ke pelapis latar. Nah, background type klasik. Kita buat warna hitam. Kita sesuaikan transparansinya. Seperti ini ya contohnya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan sebuah konten di sini. Kita ke elemen, tambahkan tajuk ke sini, klik kiri tahan. Lalu kita copy saja ini ya, sewa alat berat gitu. Nah, saya akan input di sini. Lalu ke bagian gaya atau style, warna teks kita ubah jadi putih. Nah, penulisannya di sini sesuaikan jenis font dengan kebutuhan teman-teman. Saya akan pilih Kanit jenis fontnya ya. Lalu untuk size fontnya ya, itu saya akan buat 35 misalnya atau 50. Nah, kemudian transparansi huruf kapital. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu saya akan atur rata tengah, kemudian ke konten. Nah, saya ingin teks berkualitas tinggi ini berada di bawah. Kita tambahkan kode BR atau break ya, tag HTML BR, biar konten berikutnya ada di bawah. Oke, nah selanjutnya kita tambahkan deskripsi seperti ini. Nah, kita kembali ke elemen, kita masukkan penyunting teks. Nah, kita input di sini. Lalu ke gaya, rata tengah, dan pilih warna putih. Jenis fontnya kita sesuaikan lagi. Kita gunakan Kanit. Nah, seperti ini ya, size-nya mungkin 15. Oke. Dan ketebalannya mungkin 300. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan buat button seperti ini, teman-teman. Ke elemen, kita masukkan button atau tombol seperti ini ya. Nah, kemudian teksnya sewa sekarang ya, kita copy, paste di sini. Oke, ke gaya. Nah, di sini kita atur dulu penulisannya. Kanit ya, saya akan gunakan font ini. Lalu size, warnanya. Nah, warnanya ini oranye teman-teman ya. Kita akan lihat dulu untuk kode warnanya ya. Kita coba inspeksi dulu teman-teman. Nah, ini ya kode warnanya. Yang mana ini ya? Oke, sepertinya itu ya. Kita masukkan ke background. Nah, ini ya. Oke. Jadi warnanya seperti ini.
teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, kemudian kita pilih rata tengah. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya kita terbitkan di sini. Nah, sekarang kita klik kembali di bagian kontainer, lalu ke tata letak. Di sini kita atur jadi 50 tingginya. Nah, seperti ini. Lalu rata tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita atur di bagian button ini. Kita atur paddingnya. Oke, kita sesuaikan. Seperti ini teman-teman ya. Oke ya. Coba kita buat, mungkin border radiusnya kita buat 5. Padding atas 10, bawah 10, kanan 20, kiri 20. Nah, kalau kurang besar, silakan teman-teman perbesar lagi ya. Mungkin kita atur dulu fontnya di sini. Nah, gini ya, fontnya. Baru kita atur lagi paddingnya. Mungkin seperti ini ya teman-teman. Jadi padding atas 21, bawah 21, kanan dan kirinya 30. Terbitkan. Kita refresh. Nah, maka sekarang desainnya seperti ini ya. Sekarang kita akan melanjutkan kembali, di mana untuk kali ini kita akan tambahkan section seperti ini ya teman-teman. Oke. Yang pertama, kita coba kembali ke sini. Kita klik section ini ya. Lalu di sini kita buat lebih tinggi teman-teman. Mungkin 70 ya. Kemudian ke gaya. Nah, di sini kita atur ke lapis latar. Kita buat lagi lebih tebal lagi ya teman-teman untuk transparansinya. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita terbitkan. Oke, selanjutnya untuk membuat seperti ini, kita bisa tambahkan sebuah section baru atau kontainer baru di sini. Kita pilih flexbox, lalu satu kolom ya. Nah, selanjutnya kita bisa ke elemen. Teman-teman tambahkan elemen atau kontainer ke sini ya tepatnya. Nah, di sini sudah ada, kembali ke sini. Tambahkan kontainer lagi, tarik ke sini teman-teman ya. Nah, lalu kontainer yang di dalam ini teman-teman klik kanan dan gandakan ya. Sampai 3. 1, 2, 3. Nah, lalu klik kontainer yang paling luar. Lalu ke tata letak. Direksinya pilih row horizontal. Nah, jadi sekarang tampilannya seperti ini ya. Oke, berikutnya teman-teman bisa klik di sini. Lalu ke gaya. Ke background type. Klasik. Nah, ini kita atur warnanya. Misalnya kita buat abu-abu teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita terbitkan dulu. Nah, berikutnya teman-teman ke elemen lagi. Di sini bisa cari namanya. Kita pakai teks biasa aja teman-teman ya. Pakai heading biasa aja. Masukkan tajuk ke sini. Kita kasih nama 01 misalnya ya. Lalu untuk stylenya kita ke sini teman-teman, kita ke gaya. Nah, kita ambil warna buttonnya. Klik lagi di sini, ke gaya. Nah, ini kita atur ya warnanya seperti ini. Oke, sekarang kita atur ke penulisan. Nah, size-nya mungkin kita buat 15 ya teman-teman. Seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita atur dulu untuk jenis fontnya. Tadi apa ya teman-teman? Saya lupa nama fontnya. Kita coba cek dulu. Kanit ya. Oke ya, kita klik. Kita ubah di sini Kanit. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kembali ke elemen, tambahkan elemen, masukkan tajuk. Nah, yang pertama kita copy teman-teman seperti ini ya. Oke. Nah, lalu ke gaya, di sini kita masukkan warna. Nah, lalu kita ubah ke penulisan. Kita masukkan jenis fontnya Kanit. Lalu size-nya 20.
atau kurang besar ya. Kita perbesar dulu teman-teman. 25, lalu ketebalannya 500. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ke elemen lagi, kita masukkan penyunting teks di sini. Oke, lalu kita copy dari sini teman-teman ya. Lalu kita paste di sini ya. Nah, sekarang kita atur di bagian style. Untuk jenis fontnya, di sini kita ubah jadi kanit. Lalu size-nya mungkin 15 gitu ya. Atau 16 dan ketebalan 300. Nah, mungkin seperti ini saja ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa terbitkan dulu teman-teman. Lalu kita coba refresh di sini stylenya di halaman home. Nah, sekarang seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman tinggal duplikat saja yang ini ya. Klik kanan dan gandakan. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini klik kanan dan gandakan. Lalu yang dua ini teman-teman bisa hapus. Klik kanan, hapus. Ini kita klik kanan dan gandakan ya. Nah, jadi ada 3 seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman tinggal ganti di sini ya. Menjadi 02. Lalu yang ini kita klik dan kita ganti jadi 03. Nah, kemudian untuk teksnya kita sesuaikan teman-teman. Kita coba ubah dulu ya. Oke, sekarang kita coba terbitkan dulu. Nah, sekarang kita coba refresh teman-teman perubahannya ya. Oke, jadi sekarang perubahannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba lagi ke sini. Kita klik yang ini. Lalu ke tata letak. Nah, lalu kita coba sesuaikan. Mungkin kita buat 65 atau 60 ya. Nah, saya buat 62 ya tingginya. Lalu terbitkan. Nah, setelah itu kita coba refresh lagi. Nah, maka sekarang desainnya sudah jadi seperti ini ya. Oke, jadi itu untuk section kenapa harus kami ya. Ya, di sini ya teman-teman. Berikutnya, kita akan lanjutkan kembali. Saat ini, kita akan coba buat desain seperti ini ya teman-teman. Yaitu layanan penyewaan alat berat gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikuti dulu materinya ya. Jadi silahkan kembali ke Elementornya. Di sini teman-teman tambahkan sebuah section baru atau kontainer baru. Kita pilih flexbox, pilih satu kolom. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tambahkan dulu mungkin ya, yaitu sebuah tajuk, tarik ke sini. Nah, kita bisa sesuaikan dulu teman-teman ya teksnya. Jadi saya akan copy dari sini. Oke, lalu ke gaya teman-teman. Nah, di sini kita atur warna teksnya jadi hitam. Lalu ke penulisannya. Nah, sama di sini saya akan buat menjadi kanit misalnya. Lalu size-nya 40. Dan di bagian transformasi saya akan pilih huruf kapital. Nah, jadi seperti ini ya. Kurang lebih sih sudah mirip ya. Oke. Nah, berikutnya kita atur biar dia jadi di tengah, yaitu menggunakan alignment center ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita atur dulu marginnya, klik di sini, lalu kelanjutan kita berikan jarak dengan konten yang ada di atasnya. Kita matikan link dan buat persen, kita atur margin atas 5 atau 6% sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya tambahkan elemen, di sini masukkan kontainer. Oke, nah kita lihat lagi contohnya seperti ini ya. Kita bisa menggunakan yang namanya gambar atau menggunakan image box ya di sini dengan button. Oke, kita kembali ke sini teman-teman. Nah, sekarang kita tambahkan elemen, masukkan kontainer ke dalam kontainer di sini ya. Kontainer yang ini klik kanan teman-teman, gandakan menjadi 3 bagian. Lalu kontainer yang paling luar teman-teman klik dan ke tata letak lalu ubah menjadi row horizontal ya.
Nah, selanjutnya teman-teman tambahkan elemen. Di sini cari namanya image box atau kotak gambar ya, seperti ini. Tarik ke sini. Nah, pilih gambar teman-teman. Pertama, saya akan pilih gambar seperti ini. Kalau teman-teman belum mengupload gambar, nanti tinggal unggah bekas, pilih bekas. Saya akan ambil gambar yang sudah ada di web ini ya, pilih. Nah, lalu saya akan ubah di sini ya untuk fontnya atau untuk teksnya, tepatnya seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Lalu ini juga sama. Yang di bagian bawah ya. Nah, gini ya. Lalu kita ke bagian gaya. Nah, di sini kita atur di bagian gambar. Gambarnya kita buat menjadi full, teman-teman ya. Lebarnya kita buat 100% seperti ini. Nah, kemudian kita kasih border radius di sini 5. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke konten. Lalu di sini kita atur ya menjadi hitam warna teks dari judul. Kemudian kita lihat lagi di bagian penulisan. Kita ubah menjadi kanit untuk jenis fontnya. Oke, lalu transformasi huruf kapital. Nah, lalu size-nya mungkin saya buat 22. 22 ya, seperti ini. Nah, kemudian di bagian deskripsi saya akan ubah penulisan. Lalu saya masukkan kanit. Nah, size-nya sama, saya buat 16 misalnya ya. Dan ketebalan 300. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya kita coba lihat lagi seperti ini. Oke, berikutnya kita atur di bagian kotak, yaitu menjadi rata kiri. Nah, seperti ini ya. Lalu terbitkan. Nah, sekarang kita akan buat button. Kembali ke elemen. Teman-teman tambahkan tombol atau button ke sini. Oke, nah sekarang kita masukkan linknya. Linknya kita bisa copy aja dari halaman layanan ya. Klik kanan, copy link address, teman-teman. Lalu teman-teman bisa paste di sini. Nah, sekarang kita ke gaya. Kita ke konten lagi. Kita lihat di sini baca selengkapnya. Nah, ini kita ubah menjadi baca selengkapnya. Berikutnya, kita tambahkan icon. Di sini menggunakan icon seperti ini. Kita coba cari. Ketikkan row. Nah, ini ya, kita gunakan yang ini. Lalu sisipkan. Seperti ini. Posisi icon kita atur setelah ke gaya. Nah, saat ini background type-nya kita buat putih ya. Lalu untuk warna teksnya, nah teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita buat seperti ini ya. Lalu penulisan kita klik. Kita ubah jenis fontnya menjadi kanit. Lalu transformasi huruf kapital. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sini. Di bagian tombol kita matikan paddingnya. Nah, seperti ini ya. Jadi biar tidak ada padding. Terbitkan. Oke. Sekarang teman-teman bisa refresh di halaman home. Maka sekarang sudah muncul desain seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman kembali ke sini. Ini tinggal teman-teman duplikat aja. Klik kanan dan gandakan. Lalu ini klik kanan dan gandakan. Yang dua ini klik kanan dan hapus. Seperti ini ya. Nah, sekarang ini tinggal teman-teman ganti kontennya. Kita terbitkan dulu. Untuk konten kita bisa sesuaikan dengan contoh teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja. Kita klik di sini, pilih gambar. Teman-teman bisa upload. Saya akan pilih gambar yang sudah ada. Di sini mungkin saya akan percepat ya. Atau tidak, saya akan jelaskan kembali karena langkahnya sama. Oke, terbitkan teman-teman. Nah, sekarang kita refresh. Sip ya, sekarang sudah berubah menjadi seperti ini.
Oke, teman-teman, untuk materi website company profile khusus website sewa alat berat sampai di sini dulu ya. Ini adalah part 1 dan teman-teman bisa lanjut di part kedua.